A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Pesan yang Belum Tersampaikan. Cerita ini ditulis oleh Cindy Nuraini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sudut pandang autor. Sore itu hujan turun begitu derasnya. Angin berhembus cukup kencang disertai petir yang sesekali menggelegar, menambah suasana kian mencekam. Guyuran air dari langit itu membuat rumah-rumah tampak tak berpenghuni bila dilihat dari luar. Semua pintu tertutup rapat, tak ada aktivitas di luar. Sabila meringkuk di atas tempat tidur, tubuhnya menggigil kedinginan. Ia merasa begitu ngilu di seluruh persendian, ditambah helaan nafas yang terasa panas di hidung. "Kamu kenapa, nak?" tanya Winda. Wanita parubaya yang tak lain adalah ibu dari Sabila dan Reno. Ia mendekati daun pintu kamar anaknya yang sedikit terbuka, lantas melihat Sabila tengah membalut diri dengan selimut tebal sembari meringkuk. "Gak tahu nih mah, badan Sasa gak enak." Mendengar jawaban anaknya yang sedikit parau, Winda lantas masuk dan duduk di tepi ranjang. Ia menyentuh dahi gadis itu dengan punggung tangan. "Kamu demam, nak? Badanmu panas?" Nada suara Winda berubah cemas, lalu beranjak mendekati jendela. Disingkapnya ujung gorden yang menutupi kaca itu, menatap lurus ke arah luar. "Hujannya masih deras. Kita gak bisa berobat sekarang," ucapnya. Lalu kembali menutup gorden biru muda bermotif bunga-bunga kecil itu. Kembali duduk di sebelah Sabila. "Gak apa-apa mah, Sasa istirahat aja, besok juga membaik." Suara Sabila sedikit gemetar. Badannya panas namun menggigil kedinginan. "Ya sudah, kamu istirahat. Kalau perlu apa-apa panggil mama ya." Jemari ibu dua anak itu mengusap lembut pucuk kepala Sabila, lalu bangkit meninggalkan kamar anak gadisnya itu. Sabila mencoba memejamkan mata, namun suara petir yang bersahutan membuatnya tetap terjaga. Ia melirik jam dinding yang menempel di atas dinding. Sudah jam 5 sore, namun ia belum mendengar kepulangan kakaknya. "Kak Reno kemana ya? Kok belum pulang? Apa dia baik-baik aja?" Batinnya gelisah. Seketika pikiran buruk memenuhi kepalanya. Ia khawatir sang kakak masih berada di area kebun jati, tengah mencari motornya di tengah hujan deras ini. Sabila bangun lalu menggeser tubuhnya untuk meraih ponsel di atas nakas. Dengan cepat ia mencari nomor kakaknya pada benda pipih itu. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Suara operator yang terdengar setelah memijit gambar gagang telepon itu membuat hati Sabila semakin gusar. Ia takut kejadian yang dialaminya di kebun jati itu kini sedang terjadi pada Kak Reno, kakaknya. Mengingat ia pun sempat kehilangan sinyal saat terjebak di sana. Rasa ngilu yang merajam tubuh berusaha ia tepiskan. Sabila turun dari tempat tidur. Ia berjalan memegangi tembok kamar menahan pening di kepala. "Loh, Sa, ngapain? Perlu apa?" Winda yang sedang merapikan kain-kain perca yang berserakan di lantai langsung menghampiri Sabila yang berjalan tergopoh-gopoh. Ia merangkul pundak anaknya kemudian mendudukannya di atas kursi busa. "Mah, Kak Reno belum pulang."
Sabila mendongak ke arah ibunya yang tengah berdiri di samping kursi, lalu memandang ke arah jendela yang baru separuh tertutup gorden. Belum, mungkin karena hujan jadi dia numpang neduh. Kenapa, Sa? Kok kelihatan khawatir gitu? Tanya Winda lembut. Tangannya mengelus pundak Sabila yang hangat itu. Gak apa-apa, Mah. Sasa mau nunggu Kak Reno di depan aja ya. Sabila hendak berdiri, namun ditahan oleh ibunya. Di kamar aja. Kakakmu biar mama yang tunggu. Kamu kan lagi demam. Gak apa-apa, Mah. Lagian di kamar suntuk gak bisa tidur juga. Sasa di depan aja nemenin mama. Winda hanya mengangguk menuruti kemauan gadis manis itu. Ia membantu Sabila pindah ke ruang depan, lalu kembali melanjutkan aktivitasnya tadi yang tertunda. Sabila duduk berselonjor di atas kursi. Kepalanya menyender pada tangan kursi busa itu. Pandangannya tak lepas dari kaca jendela, berharap Reno muncul dari halaman depan sana. Hujan mulai reda menyisakan rintik-rintik gerimis, namun sesekali kilatan petir menerobos masuk. Cuaca di luar sudah nampak gelap. Winda beranjak menenteng 2 kantong berisikan perca bekas menjahit. Lantas, lantai yang tadi dipenuhi kain-kain itu kini tampak bersih, tak tersisa sehelai pun. Sementara Sabila hanya memandang langkah ibunya sembari mengusap mata yang mulai diserang kantuk. Tak berselang lama, terdengar suara deru motor. Dengan antusias Sabila mendekati jendela lalu mengintip keluar. Di sana nampak Reno sedang memikirkan motor miliknya yang kemarin ia tinggal di area kebun jati. Dengan sigap, tangan Sabila meraih gagang pintu, lalu membukanya cepat. Seketika tubuh Reno yang basah terpampang di balik pintu. Amarah. Baru saja hendak membuka mulut, Sabila langsung terdiam seketika mendengar Reno menyebut nama Amara, sedangkan tatapan matanya memandang lekat padanya. Amarah. Sabila tersentak saat cemari Reno mendarat lembut di pipinya, namun hanya kata Amara yang masih terdengar. Kak, Amara siapa? Sabila meraih tangan sang kakak, kemudian menariknya ke bawah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres pada kakaknya. Sejurus kemudian, Reno membuang muka, lalu mengusap wajahnya. Ia menjadi salah tingkah. Maaf, Sa, kakak kecapean. Kakak ke kamar dulu ya. Nih, kunci motor kamu. Reno langsung melongos pergi setelah menyerahkan kunci motor, meninggalkan Sabila yang masih tertegun menatapnya heran di depan pintu. Amara. Amara siapa? Apa Amara yang... Sabila menggantungkan ucapannya. Ia mengusap-ngusap dagu. Isi kepalanya kembali memutar memori saat perbincangan terakhirnya bersama Zain. Ia masih begitu ingat saat Zain menyebut Amara adalah nama mayat gadis yang ditemukan di kebun jati. Apa Amara yang sama? Batin Sabila bertanya-tanya. Sabila menutup pintu, berniat ingin menyusul kakaknya. Namun saat berbalik badan, jantungnya kembali berdegup kencang tak karuan. Dadanya berdebar dengan nafas rasa tercekat di tenggorokan. Astagfirullah, ya Allah. Lirihnya pelan saat kilatan cahaya petir masuk ke dalam ruangan yang belum diterangi lampu itu, menerpa sosok wanita yang sedang berjongkok di pojokan. Rambutnya panjang menyentuh lantai, tangannya yang mengelupas memeluk kedua kaki, dan wajahnya dibenamkan di antara lutut. Sabila berusaha berlari, namun kakinya terasa sangat berat. Mendadak nafas Sabila tak terkendali. Dadanya kembang-kempis menahan getaran di tubuhnya yang seperti tersengat aliran listrik.
Seketika wajah sosok wanita yang tadi menunduk itu terangkat perlahan, menampakkan wajahnya yang pucat dengan bola mata putih menyeramkan, mengarah pada Sabila yang berdiri ketakutan. "Reno." Bulu kuduk Sabila meremang seketika mendengar suara tawa mengerikan sosok wanita itu. Namun pikirannya menangkap sesuatu yang membuatnya merasa menemukan sesuatu yang ganjil. "Reno, mengapa sosok wanita itu menyebut nama kakaknya?" Di kamarnya, Reno merasa gelisah. Wajah sosok wanita itu terus terbayang di matanya. Bahkan saat melihat adiknya tadi, yang masuk dalam pandangannya adalah wajah wanita itu. Reno mondar-mandir sambil sesekali meremas rambutnya. Pikirannya berkecamuk membuat hatinya tak tenang. Malam kian larut. Reno masih saja tak dapat memejamkan mata. Segala posisi tidur sudah ia coba, namun tak dapat menghantarkannya ke alam mimpi. Lelaki bertubuh tinggi berisi itu lantas mendidihkan bantal di atas kepalanya. "Bang!" Satu cekalan di kaki membuat Reno terperanjat. Ia lekas menepis tangan yang baru saja menggenggam kakinya. "Siapa barusan?" Reno terduduk mengedarkan pandangan ke seluruh isi kamar. Perasaan takut mulai mendera. Ia menggosok-gosokkan kedua tangan, merasa bulu kuduknya tiba-tiba merinding. "Bang!" Suara itu kembali menyahut, membuat jantung Reno berdetak tak karuan. Ia kenal persis dengan suara yang sudah tak asing di telinganya. Reno melirik jam pada dinding kamar. Pukul 1:40 dini hari. Ia kembali merebahkan diri, berusaha membuang jauh-jauh rasa takut yang masih menyergap. Ditariknya selimut menutupi seluruh tubuh hingga kepala. Gorden kamar bergerak-gerak seperti tertiup angin. Hawa malam yang dingin masuk menyentuh kulit Reno, meski telah berbalut selimut. Lampu kamar mati tiba-tiba, membuat seisi ruangan itu gelap gulita. Sontak Reno mengintip dari balik selimut, namun matanya tidak bisa melihat apa-apa. Gelap pekat. Reno hampir saja memegik saat selimutnya ada yang menarik dari bawah. Ia beringsut menarik dan menekuk kakinya, meringkuk dengan tubuh gemetar dalam keheningan dan kegelapan. Merasa ada yang aneh dengan kakinya yang dirasa basah. Dengan hati-hati ia menyentuh ujung kaki. Ada cairan yang melumuri kakinya. Namun cairan apa? Keadaan yang gelap membuat Reno tidak dapat melihat untuk memastikan. Lampu kembali menyala. Sekejap Reno memperhatikan apa yang ada di kakinya. Cairan itu berwarna merah seperti darah. Matanya beralih pada jemari yang tadi ia gunakan untuk menyentuh kakinya yang basah. Lantas mendekatkan pada hidung. Rasa mual tak dapat ia tahan saat mencium aroma yang menempel di jarinya. Bau air darah segar dicampur bau busuk. Seketika perut Reno bergejolak seperti ingin mengeluarkan seluruh isi di dalamnya. Darah dari mana ini? Reno mencoba menahan rasa mual dan menutup hidung dengan tangan sebelahnya lagi. Disingkapnya selimut lalu turun dari tempat tidur, hendak membasuh kaki dan tangannya ke kamar mandi. Baru saja selangkah, lampu kamar kembali mati dan menyala berkali-kali, seperti sedang dimainkan seseorang. Reno mundur kembali dan mengedarkan pandangan dengan perasaan takut. Sekelebat bayangan melayang-layang di dalam kamar, diikuti lampu yang masih padam dan menyala bergantian. Suara seperti perempuan menangis turut mengusik pendengaran Reno, membuat perasaan laki-laki tersebut semakin tak karuan. Dengan keberanian yang dipaksakan, Reno mengucak kedua mata dan memperhatikan sosok yang melayang-layang di kamarnya. Lampu yang masih kedap-kedip membuat pandangannya tak jelas.
bahkan kepalanya sedikit pening. "Ah!" teriakan Reno tercekat saat tiba-tiba lehernya dicengkram dari belakang. Ia berusaha melepas tangan misterius yang melingkar di lehernya, hingga tubuhnya terpental ke dinding. Lampu menyala normal. Mata Reno terbelalak saat ia membalikkan badan dan mendapati sosok wanita menyeramkan tengah menyeringai ke arahnya. Tangannya menjulur seperti ingin kembali mencekik leher laki-laki yang sudah terengah mengatur nafas. Jangan mendekat!" Reno berteriak kencang. Tubuhnya bergeser sedikit-sedikit mendekati pintu. Segera ia tarik gagang pintu supaya terbuka. Namun gagal. Pintu tidak bisa terbuka. Reno semakin gemetar. Kakinya terasa lemas dan keringat sudah membanjiri sekujur tubuhnya. "Ah, jangan. Aku mohon jangan." Tubuh Reno melorot ke bawah. Kakinya yang sudah lemas sudah tidak bisa menopang badan. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Namun di balik sela jemarinya, mata Reno menangkap sosok Zen tengah berdiri di belakang sosok wanita tersebut. Tatapan Zen begitu nyalang, seperti sedang memendam amarah. Sementara itu, Sabila berlari kecil keluar dari kamar saat mendengar teriakan dari kamar kakaknya. Ia khawatir sesuatu yang buruk tengah terjadi pada Kak Reno. Kebetulan jarak kamar mereka tidak jauh, hanya melewati ruang tengah yang tak terlalu luas. Kak Reno." Sabila menggedor-gedor pintu kamar Reno dengan kerasnya, namun tak ada respon. Selain mendengar teriakan Reno dari dalam, seperti orang ketakutan. "Kak, buka pintunya. Ini Sasa. Kakak kenapa?" Kekhawatiran semakin mendera. Sabila menggedor pintu lebih keras. Lagi-lagi hanya suara pegikan Reno yang terdengar. "Amarah, jangan. Maafkan aku." Sontak Sabila menghentikan gedoran di pintu saat mendengar ucapan Reno barusan. Ia kembali mendengar Reno menyebut nama Amara. "Jangan Amara. Tolong maafkan aku." Perasaan Sabila semakin tak karuan mendengar satu persatu racauan kakaknya dari dalam kamar. Ia memilih untuk membangunkan ibunya dan memberitahu perihal Reno yang berteriak-teriak di dalam kamar. "Zen, maaf. Aku tidak sengaja." Baru saja melangkah, Sabila refleks berhenti dan berbalik badan kembali mendekati pintu. Ia begitu penasaran mendengar Reno yang kini menyebut nama Zen. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Amarah, Zen, apa maksudnya? Batin Sabila berkecamuk. Ingin rasanya ia menerobos masuk ke dalam untuk menyaksikan langsung. Tak ingin membuang waktu, Sabila kembali memutar badan hendak menuju kamar ibunya. Sayangnya di rumah ini hanya ada satu laki-laki, karena sang ayah yang bekerja di kota dan pulang hanya seminggu sekali. Zain, Amarah. Sabila tersentak mendengar teriakan Reno yang begitu melengking keras. Namun anehnya, ibu mereka seolah tak mendengar keributan yang kini sedang terjadi. Kak, ini Sasa. Tolong buka pintunya. Sabila kembali menggedor pintu kamar. Ia tak ingin meninggalkan kakaknya dalam keadaan seperti ini. Suara teriakan itu membuat rasa cemasnya tak dapat ditahan. Sabila mencoba mendobrak pintu kamar Reno. Ia mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada. Berkali-kali tubuhnya menghantam daun pintu. Rasa sakit tak ia pedulikan. Ia berhenti sekejap mengatur nafas, menyeka keringat yang sudah menetes dari tadi di dahinya. Pintu dibuka dari dalam.
Seketika terlihat Reno berdiri menatap Sabila yang tengah ngos-ngosan dengan wajah penuh kecemasan. "Kak, ada apa? Kakak gak kenapa-napa kan?" Sabila meraih tangan Reno yang mematung dengan tatapan datar. Namun tangan Reno begitu dingin seperti es batu saat disentuh Sabila. Sejurus kemudian, Reno memeluk tubuh adiknya itu. Tolong dengarkan aku." Mata Sabila melebar mendengar kalimat yang terlontar dari mulut kakaknya itu. Namun suara yang keluar itu bukanlah suara Reno, melainkan suara Zain. Tubuh Sabila bergetar dalam pelukan Reno. Matanya mengintip isi kamar Reno dari balik bahu kekar sang kakak. Tidak ada yang aneh dari dalam. Semuanya terlihat normal. Hanya tumpukan bantal, guling serta selimut yang nampak berantakan di atas kasur. "Sabila." Lagi. Suara Zain seperti mengiba, membuat hati Sabila terenyuh. Namun mengapa suara itu keluar dari mulut Reno, kakaknya? Sabila dibuat bingung setengah mati. Sabila merasakan tubuh Reno tersentak. Diikuti erangan seperti menahan sakit. Lantas pelukan Reno terlepas dan tubuh lelaki itu seketika ambruk di lantai. "Astagfirullah, Kak." Sabila yang tidak bisa menahan tubuh berat kakaknya semakin panik saat Reno kini tergeletak di depan pintu. "Kak, bangun. Ini ada apa?" Gadis itu menggoyang-goyangkan tubuh sang kakak, lalu menepuk pipi Reno berkali-kali. Namun tak juga membuahkan hasil. Reno terkulai seperti orang yang sudah kehabisan banyak energi. Satu tiupan dan usapan dingin di tengkuk Sabila tak ia pedulikan. Yang ada dalam pikirannya saat ini adalah kondisi Reno yang mengkhawatirkan. Dengan hati gundah, Sabila berlari ke arah kamar ibunya. Ia mengetuk-ketuk pintu kamar itu tanpa jeda, berharap sang ibu segera keluar membukakan pintu. Bahkan beberapa kali ia menggedor pintu kamar itu dengan kepalan tangan, sehingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Ia tak habis pikir mengapa ibunya sangat sulit dibangunkan. Mama." Gadis itu semakin panik. Sudah berkali-kali ia memanggil ibunya namun belum ada sahutan. Karena penasaran, Sabila lalu menarik kursi dari ruang tengah. Kursi tersebut ia letakkan di depan pintu kamar ibunya. Kemudian ia naiki untuk mengintip ke dalam kamar lewat lubang di atas pintu. Sabila hampir saja menjerit saat kedua matanya melihat sosok perempuan duduk di atas kasur ibunya. Perempuan itu mengusap-ngusap pucuk kepala sang ibu, sementara satu tangannya lagi menutup telinga ibunya. Posisi perempuan itu membelakangi pintu. Hanya terlihat pakaian putih lusuh dan rambut panjang mencuntai hingga ke lantai. Lutut Sabila gemetar. Ia pelan-pelan turun dari kursi. Kembali ia tarik kursi ke tempat semula. Tiba-tiba ia sudah tak ada keberanian untuk kembali menggedor pintu. Khawatir sosok perempuan itu malah menyakiti ibunya. Sebelum beranjak dari depan kamar ibunya, Sabila melafalkan ayat kursi tepat di depan pintu, berharap sosok itu segera pergi dan ibunya lekas tersadar dari buayan makhluk mengerikan itu. Ia kembali ke kamar Reno. Laki-laki itu masih terbaring tak berdaya di lantai. Sabila menatap wajah kakaknya yang pucat. Air mata kini sudah membasahi kedua pipinya. Dengan susah payah, Sabila menarik tubuh Reno ke pembaringan. Bulir-bulir keringat sudah mengucur deras akibat rasa takut. Panik dan tenaganya yang berkurang karena menarik tubuh berat kakaknya. Namun keadaan itu tak membuatnya menyerah. Sesekali ia menepuk pipi Kak Reno, berharap segera siuman. Hingga akhirnya tubuh kakaknya itu pelan-pelan ia rangkul dan dibaringkan di atas tempat tidur.
cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.